Halo guys, balik lagi dengan gue Rizky. Di video kali ini gue mau ngebahas kenapa iPhone 11 ini worth it untuk kita beli di tahun 2022. Di sini gue punya 6 alasan kenapa iPhone 11 ini worth it banget untuk kita beli di tahun ini. Oke, langsung aja kita masuk ke alasan yang pertama, yaitu di sisi harga. Dimana setelah dirilisnya iPhone 14 series kemarin, untuk harga iPhone 11 ini juga ikut menurun ya guys. Di sini kita bisa lihat di website resminya iBox, untuk yang base modelnya yang varian 64GB dibanderol dengan harga 7.245.000-an. Kemudian yang varian 128GB dibanderol dengan harga 8.749.000. Kalau ingin lebih murah lagi, di sini kita bisa ambil yang X Inter. Untuk yang varian base model di sini yang 64GB kita bisa dapetin di range harga antara 5 jutaan sampai di 6 jutaan tergantung kondisinya ya guys. Kemudian yang varian 128GB di sini kita bisa dapetin di harga 6,5 juta hingga 7 jutaan. Lagi-lagi tergantung dengan kondisi HP-nya. Kalau kondisinya lebih baik, untuk harganya juga akan lebih mahal lagi. Cuman di sini kalau kalian ingin ambil HP iPhone X Inter, harus tahu dulu konsekuensi yang akan kita terima. Seperti email yang kapan saja bisa terblokir oleh Kemenperin. Biasanya itu sinyalnya tiba-tiba hilang atau no service. So, kalau kalian tetap ingin ambil iPhone X Inter, pastiin dulu untuk tokonya itu memberikan kejelasan terkait garansi emailnya. Jadi sewaktu-waktu kalau emailnya kalian terblokir itu, kita bisa ngeklaim garansinya. Alasan yang kedua yaitu di sisi desain. iPhone 11 memiliki desain yang kece dengan menggunakan setup dual kamera. Dan di bagian belakangnya ini sudah menggunakan bahan kaca ya, dengan proteksi Corning Gorilla Glass. Kalau kita lihat sekilas, iPhone 11 ini memiliki desain mirip dengan iPhone 12 ya guys. Cuman di iPhone 12 itu bagian sampingnya berbentuk flat. Sedangkan di iPhone 11 ini memiliki bentuk samping curve. Kemudian di sisi layar, iPhone 11 ini menggunakan Liquid Retina IPS LCD dengan 625 nits. Walaupun ini masih IPS, tapi gambar yang ditampilin itu tajam dan padat banget. Buat dipakai di bawah matahari juga masih bisa nampilin konten dengan sangat jelas. Oh ya, iPhone 11 ini juga udah memiliki sertifikasi IP68, yaitu Dash Resistant dan Water Resistant atau tahan air. Alasan berikutnya di sisi performa. Di tahun 2022 ini chip A13 Bionic udah kenceng banget guys. Buat gaming, buat editing 4K, kemudian buat rendering, multitasking, ini smooth banget. Nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Apalagi cuma buat sekedar bermain sosmed ataupun buat foto-foto doang. Ini udah overkill banget. By the way, iPhone 11 ini memiliki RAM 4GB. Terdengar kecil ya untuk smartphone di 2022. Tapi jangan samain guys RAM iPhone dengan RAM yang ada di Android. Walaupun RAM-nya cuma 4GB, di sini gua pakai untuk membuka banyak aplikasi. Dia nggak ada nge-lag-nge-lagnya, lancar jaya. Oke, alasan berikutnya di sisi kamera. iPhone 11 memiliki dua lensa di bagian belakang, satu lensa wide dan satu lensa ultra wide. Masing-masing memiliki resolusi 12 megapiksel. Kemudian di selfie kamera juga memiliki resolusi yang sama, yaitu 12 megapiksel. Dan untuk lensa utama di sini sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. So, untuk hasil perekaman videonya stabil parah. Yo guys, ini hasil kamera belakang iPhone 11 di resolusi 1080 60 fps. Yang saya suka dari iPhone 11, kita bisa langsung pindah lensa dalam saat perekaman video. Oke, kita coba pindah lensa ke ultra wide. Yup, keren. Kita bisa kembali lagi ke lensa wide. Wih. Hasilnya ini udah super sih, stabilizernya, hasil gambar, ketajaman, dan untuk dynamic range-nya ini luas banget. Kita pindah shoot ke langit, kemudian kembali, dia oke banget, keren banget deh, nggak ada komplain aku untuk kamera iPhone 11. Alasan berikutnya ada di sisi baterai. iPhone 11 menggunakan baterai 3110 mAh. Jika saya bandingin dengan iPhone X series, di sini iPhone 11 memiliki SOT atau screen on time yang lebih panjang.
Untuk pemakaian saya, pemakaian sosial media, kemudian nonton, chatting, dan sesekali buat editing dan juga game ringan aja ya. Di sini sehari saya bisa ngecas 1-2 kali aja guys. Dan juga iPhone 11 ini udah support fast charging 18 watt, dimana ngecas dari 0-50% cuman membutuhkan waktu 30 menit. Oke, alasan berikutnya yaitu support Apple. Yap, iPhone 11 ini rilis di tahun 2019, jadi kita bakal dapat update iOS itu hingga beberapa tahun ke depan. Dimana iPhone 6s aja yang rilisnya 7 tahun lalu, sampai saat ini masih dapat updatean iOS 15. Jadi di iPhone 11 ini kita sudah tidak perlu khawatir lagi guys, bisa untuk long term use. So guys, itu tadi 6 alasan kenapa iPhone 11 ini sangat worth it untuk kita beli di tahun ini. Gimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Dan saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.